Hai MCL Lovers, ketemu lagi dengan saya Amelia. Hari ini saya ingin sharing ke kalian semua bagaimana cara saya bangkit kembali setelah vakum 2 tahun dari MCI, bahkan langsung tembus 5 tiket trip hanya dalam waktu 4 bulan. Tapi sebelumnya, saya mau ajak kalian semua untuk subscribe channel saya ini, supaya saya semakin semangat untuk bikin video lain yang bermanfaat bagi kalian. Udah teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Jadi saya sempat vakum 2 tahun dari MCI karena kesibukan yang lain. Dan saya baru aktif kembali bulan Juli 2018. Nah, selama 2 tahun ini sebenarnya saya nggak benar-benar lepas MCI teman-teman. Saya berulang kali mencoba bangkit, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu impian saya nggak kuat. Kalau ditanya, saya pingin sukses nggak? Saya pasti jawab pingin. Saya pingin sukses, saya pingin punya penghasilan yang besar di MCI, saya pingin beli mobil, saya pingin beli rumah. Keinginan saya banyak banget teman-teman. Tapi itu semua tidak didasari dengan impian yang kuat. Karena itu saya mudah menyerah. Padahal upline saya itu seringkali memotivasi saya. Apalagi jaringan saya masih aktif. Jadi saya setiap trip itu selalu tembus 1 tiket walaupun saya nggak ngapa-ngapain. Nah, setiap upline memotivasi, saya selalu semangat teman-teman. Tapi semangat itu nggak bertahan lama. Karena apa? Karena motivasi itu tidak datang dari diri kita sendiri. Jadi, biarpun upline memotivasi kita setiap hari, selama motivasi itu tidak datang dari kita sendiri, percuma teman-teman. Saya sudah mengalami berkali-kali. Jadi, semangatnya itu hanya sebentar. Setiap menemui hambatan, saya akan langsung down. Itu terjadi berkali-kali. Nah, di tahun 2018 ada suatu kejadian yang membuat saya benar-benar terpukul. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali fokus di MCI. Karena saya sudah memutuskan untuk kembali fokus dan serius, dan kebetulan waktu itu ada upline saya dari luar kota yang lainnya datang ke Surabaya, saya langsung minta ketemuan 4 mata teman-teman. Di situ saya ceritain semua dan saya bilang saya mau serius lagi di MCI. Dia langsung bilang, kalau memang kamu pingin serius di MCI, kamu harus berangkat ke Korea Mel. Jadi waktu itu saya tembus 1 tiket ke Korea teman-teman. Dan biasanya itu langsung saya uangkan. Kenapa? Saya kan nggak aktif. Lagian waktu itu kondisi keuangan saya juga lagi sulit. Masa saya pergi senang-senang sendirian meninggalkan keluarga saya di rumah dalam posisi keuangan yang nggak baik. Tapi karena keinginan saya untuk serius di MCI benar-benar kuat, akhirnya saya bilang, oke, doain ya. Saya nanti mau minta restu sama mama sama suami saya. Juga anak saya. Dan saya bilang anak saya ini suka banget K-pop. Jadi kalau saya bilang mau ke Korea, dia pasti akan sedih. Gimana? Terus dia bilang, saya ditunjukin video trip baru waktu itu ke Bangkok. Ada tujuan ke Snowtown, lihat salju. Dia bilang, kamu kejar tiket, kamu ajak anak kamu ke sini Mel. Lalu saya bilang oke. Saya langsung pulang. Di perjalanan saya berdoa sama Tuhan supaya saya bisa dilancarkan untuk minta restu suami dan mama saya. Sampai rumah, saya langsung bilang ke suami saya dan ke mama saya secara terpisah. Dan puji Tuhan teman-teman, saya benar-benar gak menyangka. Mereka langsung merestui. Padahal sebelumnya, kalau saya mau ke luar negeri itu selalu ada aja alasannya yang membuat saya nggak jadi berangkat. Nah, kali ini nggak tahu kenapa mereka langsung memberikan restu. Mungkin mereka tahu niat saya benar-benar serius. Tapi waktu saya bilang ke anak saya nangis teman-teman. Karena dia suka K-pop dan dia benar-benar pingin ke Korea. Dia minta ikut. Nah di situ saya sedih banget sampai saya nangis. Saya bilang, sorry mama nggak bisa ajak kamu, soalnya mama cuma tembus 1 tiket. Nanti mama ajak kamu ke Bangkok ya. Lalu saya tunjukin video dari upline saya tadi. Saya bilang, nanti kita di sana lihat salju. Saya bilang gitu. Setelah lihat videonya, dia akhirnya nangisnya reda dan dia akhirnya mau setuju. Nah, sejak itu teman-teman, saya punya impian kuat di dalam diri saya untuk ajak anak saya ke Bangkok. Karena itu tiap malam saya ajak anak saya berdoa. Saya mohon sama Tuhan, kasih saya minimal 2 tiket aja untuk bisa ajak anak saya ke Bangkok. Karena saya sudah janji. Kenapa teman-teman?
Soalnya waktu trip Korea sebelumnya, 1 minggu pertama dari awal pembukaan promo, saya sudah tembus 1 tiket loh, tanpa saya ngapa-ngapain. Jadi dari jaringan saya yang aktif, dalam waktu 1 minggu saya sudah dapat 1 tiket. Dan waktu itu saya semangat untuk kejar tiket kedua, karena saya mau ajak anak saya ke Korea. Tapi nggak tembus teman-teman. Makanya waktu saya janjiin ke anak saya benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jangan sampai saya mengecewakan anak saya lagi. Nah, setelah itu, karena impian saya udah kuat, saya rubah mindset saya, teman-teman. Yang awalnya saya kalau mau broadcast WA itu, saya pilih-pilih. Kenapa? Saya masih sungkan, teman-teman. Masih gengsi untuk share ke semua orang. Saya nggak mau dianggap jualan, dianggap mengganggu. Tapi setelah saya rubah mindset, saya pikir saya ini sharing tentang produk kesehatan yang benar-benar bagus buat banyak orang dan sudah terbukti. Kenapa saya harus sungkan? Nah, setelah saya rubah mindset saya seperti itu, saya share tentang MCA itu ke all kontak. Ada ribuan. Saya bagi-bagi grupnya. Ada yang saya broadcast seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, dan saya bikin grup khusus member saya, member yang masih aktif ataupun yang sudah nggak aktif. Itu saya broadcast tiap hari, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga share ke Facebook. Facebook saya itu sempat saya tutup 2 tahun waktu saya nggak aktif. Jadi waktu awal saya share itu nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like. Kalau dulu saya baper, teman-teman, saya langsung down. Tapi karena saya sudah rubah mindset saya dan saya punya impian yang kuat, saya sama sekali nggak terpengaruh. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Saya nggak peduli, teman-teman. Tiap hari saya konsisten promo lewat Facebook, lewat IG, lewat WA, dan itu saya lakukan setiap hari. Saya juga japri member-member lama saya yang udah nggak aktif, itu semua saya japri satu-satu. Dan 1 bulan saya sudah tembus 1 tiket. Ya mungkin karena dibantu sama jaringan ya. Kalau 1 bulan saya pasti tembus, teman-teman. Dan yang luar biasanya, tiket kedua bisa saya capai di bulan kedua, teman-teman. Ini benar-benar mukjizat buat saya. Karena sebelumnya untuk kejar tiket kedua dalam waktu 4 bulan pun saya nggak bisa. Tapi setelah saya rubah mindset saya perkuat impian saya, hanya dalam waktu 2 minggu setelah saya aktif kembali, saya bisa tembus 2 tiket. Dan waktu saya berangkat ke Korea bulan September, itu posisi saya sudah tembus 2 tiket, teman-teman. Jadi saya sudah bisa memenuhi janji saya ke anak saya sebelum saya berangkat ke Korea. Dan saya benar-benar bersyukur. Saya minta ke Tuhan 2 tiket. Kenyataannya Tuhan kasih lebih, teman-teman. Pulang dari Korea, omset saya meningkat drastis. Di bulan ketiga, saya tembus tiket ketiga. Dan berikutnya di bulan keempat, saya tembus tiket keempat dan ditutup dengan tiket kelima. Itu luar biasa banget, teman-teman, buat saya. Benar-benar saya tidak menyangka hanya dalam waktu 4 bulan yang awalnya untuk kejar tiket kedua saya susah, saya bisa tembus 5 tiket. Nah, ini saya berbagi pengalaman dengan teman-teman semua supaya kalian yang punya permasalahan yang sama dengan saya tidak gampang putus asa. Yang penting kalian punya impian yang kuat dan kalian rubah mindset. Kalau 2 ini sudah kalian lakukan, yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan untuk kalian. Oke, teman-teman, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Better Life It, MCI.